Desta berjalan melihatnya, ternyata penerima yang tertera di atas amplop adalah nama dirinya. "Siapa yang kirim surat ini?" Desta bertanya. Vero menggeleng kepala, "Tidak jelas juga, Kak Cid yang menerima, dikarenakan di atasnya tertera namamu, jadi kami tidak melihat lagi." Desta merenung sejenak, setelah itu langsung membuka amplop tersebut, ternyata di dalamnya ada sepotong kain katun. Desta meraba sekilas, bahan kain ini sangat tidak asing. Ternyata adalah jaket berlapis sutra emas yang berhubungan dengan identitas kelahiran Vero. Tatapan Desta menjadi berat, dia langsung mengerti siapa pengirim surat ini, tidak perlu dipikirkan lagi, sudah pasti adalah Furry. Furry mengetahui bahwa dirinya sedang menginginkan jaket ini dan potongan jade itu. Surat ini adalah sebuah peringatan. Abang beradik ini sebenarnya mau buat apa? Desta sedikit memejamkan mata. Setelah itu dia mengeluarkan selembar surat dari amplop, di atasnya ada satu baris tulisan, "Keluarga Chen kehilangan apa karena dirimu, aku akan merebut kembali dengan perlahan-lahan." Haha. Desta tersenyum sinis, lalu mengepal kertas di tangannya. Keluarga Chen bisa mendapatkan hasil seperti ini dikarenakan ulah mereka sendiri, namun saat ini Furry sepertinya telah menganggap semua ini sebagai kesalahan dirinya, lelucon sekali. Lagi pula, sebenarnya Desta juga merasa penasaran dengan bagaimana caranya Furry merebut semua itu dengan perlahan-lahan. Setelah melihat reaksi wajah Desta yang tidak baik, Vero yang berdiri di samping tidak tahan dan bertanya, "Abang Desta, ini surat dari siapa?" Pada zaman sekarang, jarang sekali ada yang menggunakan sistem surat menyurat seperti ini untuk mengirim pesan. Jarang ada yang mau menghabiskan tenaga untuk menulis pakai tangan lagi. Pada dasarnya mereka hanya sekedar mengetik pesan melewati ponsel. Paling juga hanya menggunakan email apabila sistem formal. Orang ini bahkan sengaja menulis surat dan mengirim ke sini. Apakah orang yang sangat tertutup? Desta berpikir sejenak, lalu merasa masalah ini tetap saja harus memberitahukan kepada Vero. Dikarenakan dalam keluarga Chen, tetap saja ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Desta dan Vero yang mencelakai keluarga Chen hingga nasib saat ini. Di antara mereka ada juga orang yang bersifat ekstrim, pastinya juga memiliki rencana untuk membalas dendam kepada Desta dan Vero. Sebelumnya memang tidak pernah terjadi masalah sejenis ini. Satu-satu alasannya dikarenakan pertimbangan mereka terhadap identitas Desta pada saat ini. Ditambah lagi Vero jarang sekali keluar untuk belanja, pada dasarnya hanya bolak-balik antara rumah dan kampus. Alasan satunya lagi dikarenakan anggota keluarga Chen yang mulai terpencar pada saat itu. Tidak ada seorang pimpinan yang mengumpulkan semua orang ini. Sehingga tentu saja tidak akan ada orang yang mau mencari masalah sendiri. Apabila tertangkap karena mencari masalah Desta, bukannya mereka sendiri juga yang harus bertanggung jawab, sementara orang lainnya hanya tinggal menikmati hidup mewah. Namun pada saat ini, Furry telah kembali dari pasukan. Berdasarkan kemampuannya pada saat ini, seharusnya bisa mengumpulkan anggota keluarga Chen yang terpencar. Seandainya dia ingin melawan Desta, Vero tentu saja akan dikategorikan sebagai sasarannya. Oleh sebab itu, Desta mesti memberitahukan kejadian ini kepada Vero, sehingga mereka dapat melakukan persiapan mengatasi dan mencegah. "Vero, kamu seharusnya masih ingat dengan Furry kan?" Desta bertanya. "Abang kedua." Tanda seru petik 2. Vero sangat kaget dan langsung menyebut sapaan dahulu, setelah itu buru-buru menggantinya, "Bukan, Furry, dia sudah pulang dari pasukan ya?" "Iya, 2 hari yang lalu sudah pulang, aku sudah bertemu dengannya lagi." Desta tersenyum, lalu berkata dengan nada santai. "Jadi kalian ada bertengkar?" Vero sedikit khawatir. Dalam kesannya ingatannya, Furry adalah orang suka bertindak kekerasan. Apabila dibandingkan dengan saudaranya, Wendy terkesan pengecut dan lemah, dia lebih suka menggunakan strategi licik untuk menyerang lawan. Sementara Furry kesannya lebih terus terang, apabila bertemu dengan orang maupun masalah yang tidak disukainya, dia akan langsung melayang tangannya dan meninju orang tersebut. Furry juga sering membawakan masalah kepada keluarga Chen. Sehingga pimpinan keluarga Chen juga cenderung menyukai Wendy. Setelah itu Furry mengusulkan bahwa dirinya akan masuk pasukan. Pimpinan keluarga Chen juga tidak bermaksud untuk melarangnya. "Jadi buat apa dia pulang?"
Balas dendam untuk keluarga Chen ya, Vero juga sangat pintar, sehingga langsung menangkap inti permasalahan. Benar. Dia juga merasa kalau kita berdua yang mencelakai keluarga Chen. Surat ini hanya sebuah peringatan, aku memberitahukan masalah ini kepadamu, dikarenakan aku berharap kamu dapat berhati-hati saat ingin kuliah maupun keluar rumah. Aku akan mengatur pengawal keluarga Chu untuk melindungimu, tetapi kamu jangan keluar sendirian, setidaknya harus ditemani Kak Chit. Citra juga seorang petarung. Apabila ada dia yang menemani di sisi Vero, meskipun dia tidak dapat mengalahkan Fury, namun setidaknya dapat mengulurkan waktu, sehingga dirinya juga ada kesempatan untuk memberikan pertolongan. Baik, aku mengerti. Vero berkata dengan reaksi serius. Desta tersenyum dan mencubit pipi Vero yang tegang. Lalu menghiburnya, sebenarnya kamu juga tidak perlu terlalu tegang. Aku mengatakan masalah ini agar kamu lebih berhati-hati saja, bukan benaran takut sama Fury. Saat ini dia masih belum bertindak keterlaluan. Aku juga tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang dirinya, aku hanya bisa mencegah dan berjaga-jaga saja, setelah itu baru memikirkan solusi untuk mengatasinya. Sebenarnya Desta juga ingin menyerang terlebih dahulu. Namun dikarenakan Fury baru kembali dari pasukan, dia masih belum sempat menyelidiki latar belakang Fury lagi. Apabila budak ini menjadi beruntung dalam beberapa tahun ini, dan bahkan menjadi menantu murahan oleh salah satu pimpinan besar, Desta yang turun tangan menyerangnya juga akan sangat berisiko. Setelah kembali ke kamar, Desta melipat kaki dan duduk di atas kasur, setelah itu lanjut melatih. Sejak mendapatkan buku metode ini hingga saat sekarang, Desta terus melatih pada setiap harinya. Bukan hanya membuat dirinya berhasil menjadi seorang petarung, namun di dalamnya juga masih menyembunyikan rahasia lainnya, akan tetapi saat ini dirinya masih belum sanggup menemukannya. Desta juga pernah bertanya kepada Citra mengenai asal-usul buku metode ini, akan tetapi Citra juga tidak mengetahuinya. Dikarenakan buku metode ini bukan keturunan dari nenek moyang keluarga Chit. Sebelumnya kakek Chit juga tidak mengizinkan mereka melatih teknik tersebut, namun akhirnya dia malah mau memberikan buku ini kepada Desta. Desta yang tidak berdaya hanya bisa membatalkan niatnya untuk sementara ini. Apabila ada waktu luang, dia akan berkunjung mencari kakek Chit lagi, sekalian bertanya padanya mengenai informasi yang berhubungan dengan petarung. Meskipun kemampuan Desta pada saat ini juga sudah sangat hebat, namun dia tetap saja tidak jelas dengan jenis perbedaan kemampuan petarung. Setiap kalinya dia hanya bisa membedakan kemampuan lawannya berdasarkan kepekaan diri, kenyataan ini terlalu pasif bagi dirinya. Setelah melatih sepanjang malam, Desta merasa kekuatan di dalam tubuhnya semakin bertambah lagi. Setelah membersihkan diri, Desta turun ke lantai bawah untuk menyiapkan sarapan. Kebetulan pada hari liburan, Vero dan Citra sama-sama tidak perlu ke kampus, Desta juga jarang sekali ada waktu yang bisa menemani mereka di dalam rumah. Sejak mengelola gedung Sky, dia sudah tidak dapat berhidup santai seperti dulunya lagi, sehingga jarang sekali ada waktu yang bisa menemani mereka berdua. Dia mesti menjadi kuat dengan secepatnya, dan harus berusaha hingga sanggup melawan serangan dari musuh pewaris. Beberapa pewaris lainnya di keluarga Chu juga sedang berpencar pada segala sudut dunia untuk melawan musuh, dirinya tentu saja tidak boleh kalah dari mereka. Setelah melewati hari yang tenteram, akhirnya acara itu dimulai juga. Acara tersebut diadakan pada jam 8 malam, lokasinya ditetapkan dalam sebuah mansion yang berada di daerah pinggiran kota Yunhai, tepatnya berada di puncak Gunung Aoyama. Tidak ada yang tahu siapa pemilik mansion ini, mereka hanya mengetahui bahwa orang ini telah menyewa seluruh Gunung Aoyama, jelasnya pasti orang yang sangat kaya. Sementara pemegang saham Gesa Group itu bahkan dapat mengadakan acaranya di tempat ini, seharusnya juga memiliki hubungan yang baik dengan pemilik mansion tersebut. Desta mengenakan setelan jas lelaki yang sangat rapi. Saat ini dia duduk di dalam mobil untuk menanti Violeta, namun dia tiba-tiba mendengar sebuah suara jernih yang berasal dari belakang tempat duduknya. Aku sudah siap, kita berangkat saja. Desta menoleh dengan refleks setelah mendengar suara, setelah itu dia malah sangat terkejut karena penampilan Violeta pada malam ini. Violeta mengenakan gaun panjang berwarna hitam.
Saat ini rambutnya sedang terikat rapi pada belakang kepala dan menggunakan jepitan kristal untuk menyatukannya, lalu memaparkan leher cantiknya yang putih dan mulus. Bagian dada gaun tersebut terbuat dari bahan kain sutra tipis. Berdasarkan tembusan kain sutra yang tipis ini, dapat melihat bagian dada wanita yang bermodal ini. Cantik. Setelah menyadari Desta yang terbengong menatapnya, Violeta tersenyum dan bertanya, "Ken, cantik." Desta berbisik menjawabnya, setelah itu buru-buru menyadari kembali dan menggeleng kepala dengan rasa canggung. Sebenarnya hanya biasa saja. Setelah mendengar jawaban yang tidak jujur ini, Violeta tertawa keceplosan. Setelah itu melotot Desta dan berkata, "Kalau begitu cepat berangkat, acara sudah mau mulai." Akan tetapi, Violeta yang dingin dan tegas ini tiba-tiba memperlihatkan reaksi manja bagaikan seorang wanita. Rasanya benar-benar berbeda sekali. Desta bahkan hampir terbengong menatapnya. Setelah itu Desta langsung meredakan emosional diri, lalu menyalakan mobil dan berkendara ke arah mansion Aoyama. Mobil terus berkendara dengan tanpa macet. Pada saat meninggalkan daerah kota Yunhai, mobil di sekelilingnya juga mulai berkurang. Dalam jalan raya yang lurus dan luas, hanya menyisakan lampu jalan yang berdiri tegap pada setiap jarak 10 meter. Tempat ini lumayan sepi juga. Desta mencari kesempatan untuk memperhatikan keadaan sekeliling, lalu berkata dengan nada datar, "Benar, lumayan cocok untuk membunuh orang dan mengubur mayat." Violeta yang duduk di belakang tiba-tiba mengeluarkan kalimat ini. Desta merinding seketika, lalu tersenyum palsu dan berkata, "Jangan membahas sesuatu yang merusak suasana, kita akan menghadiri acara, bukan menghadiri neraka." Violeta hanya tersenyum sekilas, lalu tidak menjawab apapun lagi. Tidak lama kemudian, mobil telah tiba di bawah kaki Gunung Aoyama. Saat ini ada orang Geisha Group yang datang menyambut. Rupanya Tuan Muda Gedung Skaya, selamat datang. Pada saat ini, lelaki setengah baya yang berkacamata bingkai emas sedang datang menyambut. Dia menerima undangan Desta dan melirik sekilas, lalu mulai berkata dengan sopan, "Maaf merepotkan, mobilnya harus parkir di mana ya?" Desta juga bertanya dengan sopan. "Tuan Muda tenang saja. Di atas gunung ada tempat parkir khusus, Anda berkendara terus saja sesuai petunjuk yang ada." Lelaki itu menunjuk perjalanan pegunungan yang gelap, lalu tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu, terima kasih ya." Desta tersenyum segan, lalu memutarkan steering dan berkendara seiring petunjuk jalan. Pada saat dia tiba di puncak gunung, baru menyadari ternyata di belakang mansion memang ada sebuah tempat parkir yang sangat luas. Hanya saja pada saat ini, setengah tempat parkir tersebut telah dipenuhi dengan mobil mewah. Sebagian besarnya adalah mobil mewah yang tidak sanggup dibeli oleh orang biasa meskipun telah bekerja seumur hidup. Setidaknya Ferrari Desta pada saat ini hanya dapat dikategorikan sebagai peringkat 5 besar. Pada saat baru memarkir mobilnya, ada seorang pelayan yang datang menerima kunci mobil. Desta mengulur tangan dan mengeluarkan 2 lembar uang sebagai upah. Setelah itu dari tatapan pelayan yang penuh dengan terima kasih, dia dan Violeta berjalan ke arah mansion. Tumben sekali, ternyata Tuan Muda 2 begitu dermawan ya. Sebelum masuk ke dalam mansion, Violeta menggandeng tangan Desta dengan inisiatif. Desta tiba-tiba merasakan tekanan yang lembut pada lengannya. Setelah itu hatinya juga menjadi gelisah. Desta tersenyum canggung dan berkata, "Suhu di puncak gunung lumayan rendah juga." Wajah pelayan itu sudah merah karena kedinginan. Anggap saja upah itu sebagai penghargaan, lagi pula bukan uang besar juga. Violeta baru saja ingin berbicara, langsung terdengar sebuah suara santai yang berasal dari hadapannya. "Aduh, ini bukannya adik ipar aku ya, kenapa tidak datang bersama adikku? Dia wanita simpanan kamu ya?" Desta mengerut alis dan menatap Furry yang berdiri di hadapannya. Tatapannya menjadi dingin seketika. Pada saat ini, Furry juga membawa seorang wanita yang cantik. Mereka berdua berdiri berdampingan di depan pintu mansion, seolah-olah memang sedang menanti Desta. "Furry, rupanya kamu juga datang ya?" Desta tidak mempedulikan kata-kata Furry pada barusan, malahan balik bertanya dengan reaksi kaget. Berdasarkan kedudukan keluarga Chen pada saat ini,
Sama sekali tidak sanggup menyentuh ruang lingkup tersebut. Seandainya Furry dapat menghadiri acara malam ini, tandanya memang dirinya sendiri yang memiliki kemampuan. Ternyata memang benar. Furry tertawa menyindir dan melotot Desta, Tuan Muda Chu. Seharusnya kamu sudah membaca surat yang aku kirimkan itu ya. Aku sudah bilang, keluarga Chen kehilangan apa karena dirimu. Aku akan merenggut kembali dengan perlahan-lahan dan tanpa sisa. Kamu jangan beranggapan kalau aku sedang bercanda. Jika tidak, kamu tidak sanggup menerima risikonya. Aku tidak akan memandang rendah siapapun. Apalagi kalau musuh, kamu keluarkan saja semua strateginya. Aku siap menanti. Desta melontarkan kata-katanya dengan nada dingin, lalu berjalan masuk ke dalam mansion bersama Violeta. Dua pasangan anak muda saling berpapasan, lalu hilang di dalam pemandangan masing-masing. Seandainya perlu, aku boleh membantumu membunuh dia. Secara tiba-tiba, wanita yang berada di samping Furry dan Violeta yang berada di samping Desta sama-sama melontarkan kalimat ini. Furry mengerut bibir dan tersenyum, sama sekali tidak bereaksi apapun, sementara Desta hanya menggeleng kepala dan berkata, tidak perlu lagi, aku mengurus sendiri saja kalau orang ini. Saat ini latar belakang Furry masih menjadi sebuah rahasia. Seandainya Violeta memang turun tangan sendiri, mungkin saja akan terlibat dengan masalah, mendingan dia sendiri saja yang mengatasinya dengan perlahan-lahan, cepat atau lambat akan terselesaikan. Sementara Furry yang berdiri di sisi lain juga menggeleng kepala, lalu berkata, tidak perlu lagi, aku urus sendiri saja, ini dendam keluargaku, tidak perlu melibatkan kamu. Di dalam mansion, banyak hadirin yang sedang menanti, saat ini mereka sedang bersosialisasi dan bersulang anggur. Di antara mereka ada yang mengenal Desta. Setelah melihat Desta yang muncul pada saat ini, mereka buru-buru beranjak ke depan dan menyapanya. Desta. Tiba-tiba terdengar suara jernih yang berasal dari keramaian. Desta menoleh menatapnya, baru menyadari ternyata orang yang memanggil dirinya adalah Piero. Orang yang bersamanya adalah adiknya yang bernama Matteo. Ternyata kakak beradik ini juga diundang dalam acara ini. Kelihatannya acara ini memang mengundang berbagai pengusaha tingkat atas. Sebenarnya apa tujuan pemegang saham Geisha Group ini? Desta menghampiri dan mengobrol sekilas dengan kakak beradik keluarga Dong. Namun mereka juga tidak terlalu mengerti dengan identitas pemegang saham Geisha Group ini. Paling juga hanya mengetahui bahwa cara kerja Geisha Group dulunya sangat rendah hati, tergolong ke dalam jenis diam-diam tetapi kaya. Bagaimanapun mereka cenderung lebih sering bekerja sama dengan pihak pemerintah. Apabila terlalu sombong atau menonjol, tentu saja akan dikritik orang lain. Namun dalam 2 tahun ini, Geisha Group tiba-tiba menjadi aktif. Kadang-kalanya akan muncul di hadapan semua orang untuk menarik perhatian, atau melakukan amal sosial dan mendapatkan sertifikat penghargaan. Ada sedikit jejak memancing perhatian umum. Jadi apa tema acara kali ini? Desta mengerut alis dan bertanya. Tidak jelas. Di surat undangan juga tidak tulis, tetapi mereka sudah mengundang semua keluarga yang berkedudukan di kota Yunhai. Seharusnya bukan masalah yang sederhana, Piero berkata dengan nada ringan. Pada saat ini, Piero melirik sekilas pada Violeta yang berdiri di samping, matanya yang cantik muncul tatapan permusuhan. Masih belum tanya lagi, kakak ini siapa ya? Piero menarik sudut bibir, lalu menatap Violeta. Violeta membalas senyuman sopan, lalu berkata, hai, aku Violeta, aku pasangan Desta di malam ini. Tetapi seingat aku pacar Desta bukan kamu. Kamu dan dia, sebenarnya apa hubungannya? Tidak ada yang kepikiran bahwa Piero yang pintar ini akan menampakkan reaksi yang begitu memaksakan, benar-benar di luar dugaan. Suasana di antara mereka menjadi aneh dalam seketika.